Halo, siang ini kita lagi janjian. Kita ada janjian dengan Maya Hasan. Tahu nggak Maya Hasan? Maya Hasan itu adalah seorang pemain harpa yang main harpa di lagu Kasih Tak Sampai. Kita udah lama banget nggak ketemu, udah lebih dari berapa tahun ya? Lama banget sih kalau aku ya. Lebih dari 10 tahun mungkin. Nah, tiba-tiba Maya Hasan ngajakin ketemuan karena dia lagi mau bikin buku or something gitu. Terus ada ngajakin foto-foto karena mungkin berkaitan dengan lagu Kasih Tak Sampai. Jadi sekalian kita nanti ngobrol-ngobrol sama Maya Hasan. Ya? Oke. See you. Siap. Teman-teman, ini adalah Maya Hasan. Mungkin ada banyak yang nggak tahu Maya Hasan itu seperti apa, terus orangnya bagaimana. Inilah Maya Hasan. Jadi selama ini kalau kita cuma dengar suara harpa yang ada di lagu Kasih Tak Sampai, inilah pelakunya. Inilah tersangkanya. Beliau inilah yang memainkan harpa dari Kasih Tak Sampai. Di lagu Kasih Tak Sampai itu Maya Hasan memainkan full dari awal sampai akhir ya. Sampai akhir. G7. Ya. Terus G. Dim. B minor. F minor. Kiss minor. Ya. A. Ya. A major. A major. Oh, I major. E major. G lagi. A. Arpeggio. Gitu. Glissando. Tung 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 tung. Wah. Iya. Udah berapa puluh tahun? 22 tahun. Kayaknya udah mesti dibikin ya versi harpanya ya. Iya. Kan? Jadi apa namanya? Melodinya pakai harpa. Iya. Dan itu jadi akhirnya ya kita bisa bilang itu jadi fenomena juga karena mungkin baru pertama kali itu lagu pop ada Harpanya harpa pada saat itu ya. ya. Tahun 2001. 2001. Waktu itu aku ceritanya gini. Tiba-tiba aku baca ada artikel dan segala macam, ada nama kamu waktu fresh graduate, baru pulang dari Amerika. Waktu itu kalau nggak salah. Waktu itu kamu sekolah memang khusus untuk belajar Sekolah harp performance. Memang harp performance. Singkat cerita, terus aku langsung dengan adanya lagu Kasih Tak Sampai yang udah ada, awalnya aku mau pengen kayak model kayak piano atau main akustik. Terus aku pengen harus ada something beda gitu. Terus aku juga kepengaruh sama lagunya Queen juga, Love of My Life. Itu kan ada arpeggio harpanya gitu yang ini segala macam. Terus aku lihat ada artikelnya Maya Hasan, akhirnya aku berusaha untuk cari kontaknya. Aku lapor dulu ke Pak Yan. Pak Yan, saya mau untuk yang lagu ini pakai harpa. Oh ya udah. Belum ada handphone tuh ya. Belum ada handphone. Gak Google juga. Gak bisa Google juga kan. Gimana semua harus pakai. Akhirnya aku langsung nyamperin ke rumah, dapat alamannya, diterima di rumah, terus siang-siang kalau nggak salah. Siang-siang ada itu langsung aku kasih CD-nya. Ini CD-nya masih ada nggak itu ya? Nah, mesti cari ya. CD itu isinya, masih ingat nggak? Isinya cuma ada vokal sama gitar ya? Iya. Terus habis itu Maya Hasan mencoba untuk menerjemahkan, menginterpretasikannya dalam instrumen harpa. Iya. Akhirnya kita rekaman di Ara Studio di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Ya. Malam-malam. Malam-malam. Saya ingat banget malam-malam. Prosesnya waktu itu kayaknya aku pertama kali rekaman yang serius untuk album, mengisi album itu baru untuk Padi. Iya.
Jadi deg-degan banget. Waktu itu ini banget kan, kita juga mes banget gitu. Aku juga cerita ke teman-teman kan pada nggak ada yang tahu kan apa ini. Ntar apanya yang main namanya Mayasa, yang main cantik, terus habis itu dia juga pokoknya keren, pokoknya waduh datang semua jadi datang pada saat Riri udah semuanya pada datang itu. Siapa nih orang? Siapa tahu. Gitu. Begitu kasih clue-nya itu langsung ada datang semua. Oke. Terus habis itu kita rekaman, prosesnya aku masih ingat banget, kita pakai mic-nya juga, kita juga dapat input dari kamu juga, karena kamu pasti udah tahu teknik untuk mic-nya segala macem. Terus kita juga sesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Kita pakai 2 mic kalau nggak salah, ambient sama satu yang close ya. Terus habis itu sebenarnya yang lucu banget, ada masalah di bunyi pedal. Iya. Itu repot banget ya, ribet banget. Jadi banget. biasanya kan kalau live kan nggak terlalu kedengaran karena ada instrumen musik yang lain, ada jedek. Ini apa ya, bunyi apa kita dengerin di monitor? Apa ya? Oh ternyata pedal gitu. Iya. Gimana enggak? Ya kalau sekarang tuh sebetulnya dari tahun 2005 kan aku introduce harpa elektrik ya ke Indonesia. Iya, itu pada saat itu salah satunya adalah karena banyak kendala kalau pakai harpa besar. Tapi original Kasita Sampai itu direkam dengan pedal harp. Jadi itu concert harp. Concert harp ya. Ya. Atau untuk konser ya. Ya besar sekali dan itu biasa untuk orkestra, untuk main lagu klasik dan sebagainya. Memang pada saat itu aku belum punya yang electric harp gitu ya. Nah, jadi memang kendala pedal itu ya aku juga akhirnya jadi lebih aware. Karena biasanya kan main gitu ada orkestra, main sama band apa segala macam enggak ada masalah. Enggak ada masalah karena bunyinya kecil kan. Ya. Tapi ketika di dalam studio bunyi si kecil itu menjadi ketangkap, frekuensi sangat tertangkap dan mengganggu kan. Jadi ya memang pada saat itu sempat beberapa kali diulang ya, jadi mainnya harus lebih, kalau mungkin mainnya mungkin waktu kan saking emosinya jadi tek lagi mulai keringetan sedepon ya gimana kalau nggak jadi gitu kan. Iya, akhirnya cara bermainnya yang dirubah, bukan mic-nya udah nggak bisa lagi karena memang the only way hanya cuma di mic aja karena nggak ada elektrik, nggak ada nggak ada input jack kan, kayak seperti sekarang yang elektrik. Jadi ya udah mainnya harus pelan-pelan gitu. Jadi harus berusaha ini nahan, jadi yang sininya emosi tapi ininya pelan. Kontrol ya. Pas waktu pertama ya at least kita bisa menggambarkan ini waktu itu, soalnya nggak di video, nggak di foto juga waktu itu. Ya waktu itu nggak kebayang kalau bakal lagu itu gitu. Sekarang ya kalau di tempat-tempat umum tuh masih sering. Kamu pernah bawain nggak itu instrumental gitu? Belum. Cobain dong bawain instrumen gitu, Kasita Sampai. Dengan kayak ibaratnya ya melodi itunya kamu mainin. Iya, mainin juga. Gitu. Ya itu jadi pengalaman kita waktu recording. Terus habis itu berapa kali kemudian karena itu sangat spesial banget, jadi kita pengen waktu perform itu yang pertama kali itu harus ditampilin asli. Mayasan juga tampil waktu itu, kita tampil di RCTI. RCTI di acara Telkom 008 acara itu di RCTI. Mayasan tampil. Tapi nggak ada masalah, bunyi nggak ada masalah ya karena nggak ini, cuma masuk recording aja. Recording aja dulu itu. Ya memang di dunia harpa itu masalah pedal itu memang kalau recording kita mesti sangat mawas, sangat detail gitu karena itu kan steril ya, nggak ada suara-suara lain ya, hanya itu tok suaranya. Jadi terus
mic-nya juga sensitif kan, sangat sensitif banget, sensitif. ya, pakai kondenser soalnya kondenser Iya, mic. betul. Sebetulnya ada masalah juga, bukan masalah ya, tapi kendala atau challenge lah gitu ya, tantangan. Kalau misalnya live pakai akustik, justru malah jadi mic-nya si harpa ini nangkep suara-suara yang instrumen lain lain ya. juga. Ya. Makanya akhirnya 2005 oke. Pakai Saya elektrik. akan masukkan electric harp ke Indonesia. Gitu. Dan lucunya dari pabrik harpanya juga tiba-tiba tuh nanya, ini ada apa ya? Kok nanya ke aku? Pas kita ketemu di Kongres Harp International dan sebagainya gitu. Ini kok di Indonesia kok jadi banyak ya yang pesen harpa elektrik? Karena ini ya, karena kalau harp yang konser itu, sorry ya, aku nggak tahu soalnya, kurang paham. Harpa yang akustik itu lebih mahal ya daripada yang elektrik, otomatis. Otomatis kan? Karena kalau elektrik kan bisa replace, duplicate, gampang kan. Betul. Tinggal pabrikan kan, kalau nggak salah bahannya juga dari, ada yang fiber, ada yang apa itu bahannya apa kalau bahannya macam-macam. Kebetulan aku juga punya yang jadi lebih enteng kan daripada yang konser. Actually di bawah nanti aku bisa kasih lihat, aku ada yang carbon fiber. The lightest in the world. Iya, nah puji Tuhan, aku juga berkesempatan jadi orang pertama di dunia yang punya itu. Oh, oke. Ya. Langsung dari pabrikan? Langsung dari Switzerland. Ya. Oh, oke. Sama ini ada karbon, tapi mungkin secara struktur atau bagaimana aku nggak ngerti lah ya gitu ya. Tapi ada yang aku lihat. This is the lightest. Ada yang kayak apa namanya? Kayak untuk ukuran transparan sekian, itu ada. Oh ya, itu juga ada. Itu apa bahannya apa itu? Bahannya fiber. Fiber juga. Kalau yang ini kayak bahan untuk sepeda gitu. Oh, jadi karbon itu yang enteng banget. Enteng banget. Dan lebih kecil biasanya? Enggak, yang ini aku memang minta ini kan custom ya. Iya, ukurannya? Memang ukurannya medium size, 36 string gitu ya. Jadi enggak terlalu mungil. Kalau harpa tuh kayak piano sama keyboard sama mungkin pianika ya. Jadi kalau tambah sedikit stringnya ya tambah sedikit yang bisa dimainkan. Seperti itu. Mau bilang Casio, tapi anak sekarang nggak tahu Casio. Casio itu kayaknya udah terhapus udah digital historinya udah nggak ada. Kayaknya masih tahu Casio ada kayaknya masih tahu. Tapi ada mungkin yang kolektor gitu aja sih yang tahu. Tapi anak sekarang kayaknya nggak tahu Casio. Taunya G-Shock. Taunya G-Shock. Kita flashback dikit deh. Kamu mulai belajar musik itu dari instrumen apa yang pertama? Nggak langsung harpa dong? Enggak langsung harpa. Sebenarnya instrumen kamu pertama suka? Biola. Oh. Aku tuh biola. Dari umur berapa? Kelas 4 SD. 4 SD? Iya. Terus main-main terus sampai SMP. Konser gitu juga. Sempat di Bina Musika waktu itu. Bina Musika. Iya. Nah, salah satu aku tuh angkatan sama Adrian Prabhava dan sekarang dia jadi konduktor sangat terkenal di Berlin. Oh. Di Berlin dia. Nah, dia protege-nya Kurt Mazur gitu. Jadi dia sampai sekarang lah ya very well established lah di Berlin. Di Berlin ya. Nah, kita di bawah Pak Ati Bagio, nah sampai SMP dan kok bunyiku tuh kok enggak yang kayak aku mau ya gitu. Jadi agak bunyi aku main biola itu oelek loh. Tapi udah konser, tapi jelek banget nih. Mungkin kalau sendiri ngerasa seperti itu mungkin ya. Mungkin ya. Tapi kalau udah digabungkan kan begitu. Memang ketika gabung jadi sebuah orkestra semua menjadi satu. Tapi ketika Maya main biola itu bunyinya kayak pintu di rumah setan. Jangan gitu dong. Gitu. Nggak dapet ya. Anyway. Itu belum ada elektrik ya? Belum ya? ada. Masih akustik. Belum ada efek dan segala macam kan. Itu tahun berapa? 80. Oh iya belum. 80 awal. Habis itu ada yang mulai ada pakai elektrik, pakai efek, pakai distorsi segala macam. Iya, jadi anyway karir Maya di dunia biola kandas. Nggak lanjut. Umur berapa?
ya 9 ya, dari 9, 9 tahun iya. udah main. Enggak, waktu mau memikirkan udah mulai ngerasa mau pengen Oh itu SMP. SMP. Mulai masuk SMP, akhirnya mencari ngelihat gambarnya harpa, ini apaan ya? Ini kayaknya boleh juga nih gitu. Terus aku mulai nanya waktu itu ke guru flute aku. Dalam perjalanannya biola, flute, habis itu baru harpa. Pak, ini apa sih? Mau dong belajar. Kenal nggak? Oh kenal aku. Heidi Awi. Cuman gara-gara ngeliat itu aja. Gara-gara ngeliat. Aku pikir karena gara-gara kamu kepingin jadi kayak David, ya kan dia pemain harpa kan? Iya, main betul, harpa betul. Terus dia bisa bisa jadi raja skala raja, king of the king waktu itu. Ternyata ada cerita itu. Waktu itu nggak tahu. Nggak ngeh gitu kan. Oke. Tapi dengar suaranya belum pernah, lihat wujud aslinya juga belum pernah gitu ya. So, akhirnya aku memberanikan diri karena dapat kontaknya Mbak Heidi. Aku telepon, halo, Ibu Heidi ada, nama saya Maya, saya mau belajar harpa, nggak tahu harpa itu apa. Wah ternyata oh my god gitu kan. Ya udah terus akhirnya janjian aku ke rumahnya. Pertama kali aku ngeliat harpa. Dan pertama kali megang itu kalau ingat sekarang sih ya itu nggak ada suaranya kan, disuruh coba petik gitu kan, nggak ada suaranya. Padahal waktu itu kayaknya udah sekuat tenaga gitu ya, tapi nggak ada suaranya gitu. Jadi nggak keluar suara, bunyinya nggak keluar. Ya ada bunyinya tapi not the nice sound gitu ya kalau sekarang main gitu. Terus udah akhirnya aku bilang ke orang tua aku mau belajar harpa. Apa itu harpa gitu kan? Gini nggak bisa, kita mau ketemu sama Heidi. Ya udah akhirnya ketemu, terus akhirnya ngomong aku nggak boleh dengar. Udah selesai, aku didudukin terus diancam, kamu benar nggak mau main harpa? Kamu main harpa, kamu nggak boleh ganti lagi alat musik. Wow, kayaknya boleh nih gitu kan. Namanya juga anak kecil ya. Wah, boleh nih gue. Oke. Nggak tahu kalau ternyata emang beneran blusuk. Terjerembab sampai sekarang nggak keluar. Terus belajar sama Mbak Heidi itu berapa lama Heidi? 3 tahun. 3 tahun. Itu private ya? Apa waktu itu udah ada sekolahnya dia? Belum ya? Ada. Jadi di rumah gitu kayak di rumah gitu. Private. Itu juga ya maksudnya just trying to survive ya, belum menemukan cintanya, belum menemukan apa sih chemistry-nya tuh belum gitu, masih proses-proses awal banget. Tapi anyway waktu berjalan aku lulus SMA, jadi aku mesti mencari sekolah kan. Terus ya udah deh sekolah apa ya, tadinya pengen jadi lawyer. Nggak bisa, kalau mau jadi lawyer harus sekolahnya ke Belanda kata orang tua aku. Tapi aku nggak mau ke Belanda, aku mau ke Amerika. Jadi gimana ya? Oke. Kita sekolah musik aja, gitu kan? Tapi belum kepikir harpa. Belum kepikir. Terus ngomong kan, ini gimana ya kalau sekolah musik? Ya udah harpa aja kan, sekarang lagi main harpa nih. Oke, harpa. Bikin tuh tape audisi apa segala macam. Jadi ngisi form sendiri, belum ada digital. Sorry, aku potong. Tapi kan kakak kamu Iwan kan udah sekolah di Amerika. Iwan udah sekolah di Amerika, musik di sekolah yang juga sama. Dia ngambil double major, economics sama business sama music. Itunya 2. Atau awalnya dulu dia ekonomi dulu, bisnis dulu. Dia majornya bisnis dulu, habis itu double major sama musik. Dia begitu. Terus ya udah kesini aja kata Iwan, ada guru harpanya ini bla 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 segala macam. Oke, terus aku bikin audition tape, aku kirim, diterima. Ya udah, terus ke situ baru tahu kalau ternyata sekolah musik itu gila susah banget. Kirain ya udah main-main aja gitu ya. Enggak. Itu luar biasa. Kurikulumnya tight banget gitu tight banget dan sangat-sangat time consuming. Jadi 1 hari normal days nih buat aku
Jam 8 udah di kelas, ambil kelas biologi, matematika, bla 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 segala macam. Habis itu lanjut teori musik, ear training, music history, latihan. Habis itu ada ensemble, ada choir, ada macam-macam gitu ya. Orkestra, wind ensemble. Satu hari bisa berapa jam itu sekolah? Aku selesai tuh setiap hari tuh standard days itu jam 2 pagi. Serius? Jam 8 udah di kelas lagi. Jam 8 pagi sampai 2 pagi? Sampai 2 pagi. Aku latihan sehari itu the very minimum itu 4 jam. Ya. Kalau lagi mau ada pertunjukan 6 jam sampai 9 jam. Jam 2 pagi, jam 8 udah di kelas lagi. Iya. Biasanya tapi tuh nggak ada waktu buat yang lain-lain ya berarti ya. Adalah weekend. Weekend free itu ya. Oh, yeay. Party. Oke. Iya. Teman-teman juga udah standby kalau weekend kan jemput nih si Maya gitu. Oke, jemput lah. Berapa tahun jadi? Itu namanya sekolahnya apa? Willamette University. Willamette University di Oregon. Di Oregon. Oh. Iwan juga di Oregon juga. Iwan juga sama di Willamette. Oh, sekolah yang sama juga. Oh. Dan gurunya. Tapi kamu nggak double degree kan? Aku nggak double degree, udah nggak sanggup. Dia double degree. Dia double degree. Ya nggak bakal mungkin sanggup lah dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi mau double, mau diambil jam berapanya? Soalnya begitu aku masuk, ternyata teman-teman aku agak shock. Teman-teman aku tuh kayak belajar alat musik udah dari umur aku udah 11 tahun gitu. Aku udah 9 tahun gitu. Nggak ada yang di bawah 9 tahun. Terpacu dong, sementara aku baru les 3 tahun. 3 tahun. Nggak bisa. Oke, jadi aku mengejar waktu itu scholarship, aku mengejar materi, aku mengejar scholarship. Jadi aku akhirnya mendapat 3 scholarship. 3 scholarship. Ya, aku apply. Bisa ada 3? Aku apply 1, habis itu aku apply lagi kedua. Yang kedua dapat, kemudian yang ketiga aku apply lagi. Jadi 3 dapat. Aku dapat 3 scholarship. Karena aku nggak mau. Jadi ada sisa dong. Nggak mau malu. Scholarship. Ada sisa mau. Kalau aku mikirnya kan gitu, jadi ada sisa dong. Karena 1 aja kan udah kan sebenarnya. Ada sisa nih. Ya terus habis itu akhirnya otaknya agak bisnis sebenarnya ya. Nggak mau rugi. Iya, jadi aku harus nggak boleh malu-maluin karena aku satu-satunya yang belajarnya baru 3 tahun. Dari Indonesia berapa orang? Cuman kamu aja? Nggak ada, aku doang. Aku sama Iwan. Nggak yang Harpa? Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau di satu sekolah ada kamu sama Iwan. Iya. Jadi ya basically ya kita hanya kita aja orang Indonesianya gitu ya. Kalau Bu Hedi Awi itu lulusan mana dia? Kanada. Oh, Kanada. Terus akhirnya kamu selesai berapa tahun? Harusnya aku 3,5 tahun selesai dari 4 tahun, tapi kemudian aku 3 tahun tuh aku pulang ke Indonesia. Terus menikah dan segala macam, anakku itu sakit jantung, jadi aku nggak bisa balik. Karena kalau aku balik, jam sekolah aku jam 8 pagi sampai jam 2 pagi. Ya bagaimana ya? Gitu. Aku pikir abis dia operasi aku bisa balik, tapi ternyata ya nggak bisa balik. Gitu. Sampai akhirnya aku menyelesaikan semua itu, online, tapi jarak jauh. Online ya, bisa kan? Ya sekarang sih, waktu itu sih nggak ada online ya. Nggak ada online, jadi from time to time aku ke Amerika, terus aku kejar lagi sama guru aku, sampai guru aku bilang, kamu tuh di Indonesia komunitasnya tapi banyak kan? Enggak, aku bilang gitu. Terus kamu kalau misalnya ini gimana? Karena di sana kan sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat menyenangkan gitu. Semua itu saling refer, saling ini, saling support juga. Saling support gitu kan. Sementara di sini pada saat itu belum ada komunitas. Iya. Sampai aku dibilang, I think you're crazy. Thank you. Itu yang dari dulu komplimen yang saya tunggu-tunggu. Itu yang saya tunggu-tunggu. Oke. Nice.
really appreciate it. Sekarang gitu kan. Terus akhirnya dengan begitu waktu itu pas waktu selesai itu sebelum 2001 berarti. Sebelum 2001 berarti. Terus aku sempat ditawarin dari University of Arizona, adalah suhunya Harpa ya, Dr. Carol McLaughlin, baru meninggal tahun lalu. Bilang, yaudah sini deh, kamu bisa nggak 1 tahun keluar dari Indonesia, you study with me 1 tahun, I give you masters, for masters langsung, jadi di bypass bachelorsnya gitu. Tapi ya nggak bisa juga. Anyway, waktu waktu dan aku pikir ya walaupun dengan bersusah payah gitu ya, tapi yang aku bangun di sini itu sangat penting gitu, karena aku kepengen the next harpist generation itu mereka bisa lebih bebas memilih mau ke genre apa gitu ya, nggak kayak aku dulu bawa CD muter dari radio satu ke radio lain memperkenalkan ini loh harpa gitu ya. Pada saat itu kan nggak ada MP3, nggak ada Spotify, nggak ada macam-macam. Jadi bagaimana mereka bisa mengakses? Bagaimana mereka tahu kalau nggak bisa diakses? Jadi akhirnya all my collection itu aku bawa muter tuh dari satu radio ke radio lain di seluruh Jakarta lah pada saat itu ya. Nah, Mai, setelah itu kan akhirnya kita ketemu, terus habis itu kita bikin rekaman itu, terus habis itu kita sama-sama mendapatkan feedback dari banyak orang, kita bisa dikenal orang juga karena lagu Kasih Tak Sampai. And then suatu ketika berapa tahun setelah itu kita ketemu lagi, tiba-tiba kamu datang ke aku cerita about the concept of the healing music. Waktu itu kita sempat nyoba di studio aku kan, aku pakai akustik nilon gitu, terus habis itu kamu mencoba untuk menjelaskan itu kenapa itu tiba-tiba kamu switch dari musik yang ya kita tahu perjalanan kamu selama itu banyak banget eksperimen kamu di musik, terus habis itu performan kamu, terus tiba-tiba kenapa pada tahun itu? Jadi tahun berapa ya waktu itu? Itu waktu itu Padi Vakum itu, ya kan? Waktu itu Padi Vakum, terus aku lagi banyak ada project apa yang dari kita ketemu. Betul. Jadi sebetulnya aku tuh kan orang yang selalu memperbarui cita-cita aku per 5 tahun. Di tahun 99, jadi sebetulnya sebelum Kasih Tak Sampai, itu tiba-tiba aku nggak punya cita-cita. Waduh, kayak fondasi itu runtuh gitu ya. Gimana nih ya nggak punya cita-cita ya? 5 tahun lagi aku mau jadi apa? Waduh, nggak ada. Karena waktu itu lagi married ya, habis married ya. Iya, masih waktu itu masih ya. Jadi mungkin itu berubah kan kadang ya kita nggak bisa memungkiri kadang kalau wanita kadang ini nggak semua sih, tapi cuma aku lebih banyak ke general seperti itu. Dan kalau mereka menikah, walaupun mereka udah punya eager yang besar, spirit besar untuk mencoba kejar dreamsnya mereka, ketika mereka menikah kadang mereka bingung, kadang mereka juga udah selesai, udah aku ini aja rumah tangga aja jadi housewife. Nah itu aku nggak mau. Iya. Aku nggak mau. Karena memang dari awal pas menikah cita-citaku 5 tahun aku udah selesai punya anak dan aku mau memulai karir aku di Indonesia. Itu that was my cita-cita ya. 99 no cita-cita. Oh my god, aku mesti ngapain nih? Akhirnya aku research lagi. Sebetulnya dari pertanyaan teman-teman wartawan sih. Kenapa sih harpa itu suaranya kok sangat enak ya, kenapa harpa tuh selalu identik dengan malaikat gitu. Kenapa bla bla bla, kenapa, pokoknya banyak sekali kenapa. Akhirnya aku meresearch, aku kumpulin, aku bikin rangkuman, aku research, dan aku menemukan ada beberapa orang yang main harpa di rumah sakit. Akhirnya aku kontak mereka dan ternyata memang ada komunitas yang menggunakan harp for healing, gitu. Terus aku mengambil perjalanan di tahun 2000 itu selama 2 bulan aku keliling Amerika dan aku berakhir di Rusia waktu itu.
aku mulai kenal dan mengenal konsep healing through music dan sebagainya itu di situ. Kemudian aku 10 tahun nggak melakukan, tapi mencari cara ya, karena gini, nih aku main harpa nih udah aneh ya. Kalau aku pakai harpa untuk healing yang pada saat itu nggak masuk akal pada saat itu ya, ini gue lebih aneh lagi dong. Ini gue terus main buat apa? Buat orang pijat gitu kan? Nggak mau gue maunya show, gue performer, gue nggak mau main buat orang pijat gitu kan? Udah. Akhirnya selama 10 tahun aku nggak melakukan, dan ternyata tahun 2010 karena begitu banyak keajaiban yang terjadi yang menurut aku harus mencari jawaban gitu dari kenapa musik bisa healing, why? Apalagi aku punya begitu banyak teman-teman musisi, dan mudah-mudahan pada satu hari mereka pun juga bisa mempelajari ini sehingga musiknya itu bisa lebih dari sekedar bikin orang happy, tapi ada nilai tambahnya lagi gitu. Udah, terus akhirnya aku 2011 aku mengambil kuliah lagi, 2013 aku certified, aku mendapat gelar certified music practitioner. Gitu. Mudah-mudahan sih nanti akan ada lebih banyak lagi ya CMP. Aku bisa, mudah-mudahan aku bisa meregenerasi. Ya. Terus kembali lagi ke itu, akhirnya berapa tahun itu proses kamu dari keresahan kamu, kegelisahan kamu di 2010, akhirnya sekarang kamu bisa mewujudkan your dreams untuk bikin tempat untuk healing ini. Iya. My healing center ini namanya Grotto. Ya. Nah, Grotto ini terletak di Jakarta Selatan, dan di sini konsepnya hanya satu sih, sebenarnya sangat simpel. Kita membalance lagi tubuh kita melalui suara. Apakah suara itu suara yang terdengar maupun kalau yang terdengar itu kita bisa untuk meriset pikiran kita, emotion kita, bisa membantu untuk orang yang insomnia, darah tinggi. Salah satunya ya, kondisi-kondisinya. Kemudian kalau yang suara tidak terdengar itu kita bisa membalance lagi organ-organ di dalam tubuh kita, sehingga secara fungsinya bisa menjadi baik dan benar lagi. Jadi semua pada intinya adalah it's all about frequencies ya. It's all about frequency and sound. Karena di mana ada frekuensi, walaupun kita secara manusia nggak bisa mendengar, tapi there is sound. Iya, tapi bisa ngerasain. Yes. Tubuh kita bisa merespon ya. Yes. Iya. Dan itu range-nya juga dari atas ke bawah juga. Betul. Iya. Gitu. Dari berapa hertz? 0,1 hertz. Dari 0,1 hertz. Sampai yang paling sampai oh my god, I don't know. 10 ribuan. 10 ribu. Iya. 10K ya. Tapi itu bahkan sampai desimal ya. Ya, jadi kayak tadi aku sempat bilang 102,3 Hz, 102,1 Hz, 102,2 Hz gitu. Jadi sangat refine, sangat detail. Kalau harpa itu berapa range frekuensinya berapa? Yang bisa pernah diukur? Oh, aku nggak pernah ngukur range frekuensinya harp ya gitu. Tapi kan kalau itu bisa terdengar itu kan dia dari 20.000 ke atas ya. Telinga manusia berarti sih dari 20.000 ya kalau nggak salah sampai terbatas banget. Enggak, 500 Hz sampai 500 Hz yang bawah sampai kalau 20.000 kayaknya udah harus sakit ya. Harus sakit. Oke. Terus habis itu ini udah apa lagi habis ini? Habis ini center ini. Kalau kata atau guru aku, whatever comes to meet me. Dan gitu. Jadi rasanya sih course of life ya. Course of life orang tuh selalu, buat aku it's always a new beginning. It's always a new beginning. Ya. Jadi untuk aku there's never ending.
It's always beginning gitu. Dan aku sekarang sedang menulis buku. Dan di dalam buku itu adalah isinya bukan biografi Maya lahir seorang anak perempuan bla 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 gitu, bukan kayak gitu ya, tapi lebih kepada apa sih yang aku dapat dari kehidupan aku sebagai musisi. Apa sih moto-moto hidup, apa sih quotes yang aku bisa dapat dari situ. Dan di situ pun juga aku sharing downfall gitu ya, ketika aku terpuruk dan orang tuh nggak ada yang tahu sebetulnya gitu. Nggak ada yang tahu, ngeliatnya pokoknya Maya itu asik-asik aja. Kalau ketemu, aduh apa kabar gitu, pokoknya happy aja pokoknya terus melihatnya. Tapi kan orang nggak tahu ketika nggak punya uang sama sekali gitu ya, gimana aku mesti setiap hari bikin risol untuk jualan. Sampai begitu. Tapi nobody knows gitu ya. Tapi sebetulnya justru di saat sekarang ini aku merasa bahwa proses-proses itu tuh indah ya. Itu yang membuat aku trying to survive, membuat aku akhirnya mengejar impian aku gitu ya. Kayak sekolah Music for Healing itu nggak murah, itu sekolah. I go to school for that gitu ya, dan itu juga proses yang sangat berat, dimana aku mesti, misalnya nih aku training nih 2 minggu ya di San Diego waktu itu. 2 minggu itu aku berjalan setiap hari pagi dari hotel ke hospice namanya. Di situ aku ketemu orang-orang yang udah tinggal napasnya satu-satu, cancer yang udah istilahnya saat-saat terakhir, orang AIDS, HIV, kemudian ada anak yang maaf nih otaknya ada di luar, yang seperti itu ya. Kemudian setiap hari pulang ke hotel itu nangis, nggak berhenti, ambil bawa harpa gitu ya. Those are proses yang nggak mudah. Kamu tipenya orang yang bisa absorb gitu ya, feedbacknya langsung masuk ke ini kamu ya. Iya, tapi untuk melihat itu, oh my God, kamu bisa ngerasain juga. Akhirnya menjadi begitu. Jadi setelah aku belajar music orienting ini, aku menjadi sangat sensitif. Tapi aku nggak bisa lihat setan, nggak mau juga. Please no. Setan nggak itu makasih. Awal main aja. Apapun itu nggak ada makasih. Nah, aku jadi ya aku salah satunya sensitivitasnya itu kalau ada orang sakit, tangan aku tuh panas sampai di tahun 2018 ibuku sakit, itu tangan aku tuh sampai kayak bolong di sini. Panas gitu. Panas sampai kayak kompor panasnya. Kayak kompor, dan itu kayak membakar kulitnya. Dan dari sisi musik juga aku menjadi jauh lebih sensitif ya, sampai beda sekian dB aku bisa dengar gitu. Dan aku sudah terbiasa kalau main music for healing untuk misalnya satu orang klien gitu ya, itu musik yang keluar akan setiap kali berbeda. Jadi the energy itu aku harus bisa membaca energinya, aku harus bisa tahu nada mana yang diperlukan orang itu. Jadi tiap orang pasti beda-beda. Pasti berbeda-beda. Sampai kadang-kadang aku juga, wow, kok keluarnya bisa kayak begini ya. Tanpa research orangnya seperti apa itu. Tanpa research. Jadi tiba-tiba energinya langsung terbaca aja. Nah, gitu. Jadi latihannya itu harus main untuk orang yang koma, yang emang nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita dia. Nah, apa masalahnya dia? Jadi energi aja nggak bisa gitu kan. Jadi harus bisa menangani orang yang koma. Tapi pengalaman dengan orang koma bagaimana? Ada nggak cerita? Kalau orang koma itu pada saat itu waktunya terlalu sedikit ya, gitu. Tapi napasnya menjadi lebih stabil.
kan ada alat-alat kan kalau orang koma kan ya pasti ada alat detak jantung dan sebagainya gitu. Detak jantungnya menjadi normal, napasnya juga menjadi lebih stabil seperti itu. Iya, karena ada diagram yang monitor yang bisa dilihat ya. Iya. Tapi ada nggak? Ini sekedar omong. Ada nggak yang dia cerita tapi sebenarnya nggak seperti itu keadaannya, terus kamu bisa nangkep gitu? Oh banyak, banyak. Karena energinya kamu udah tahu. Banyak, iya. Jadi ketika aku melakukan terapi, aku nggak pernah nanya. Aku nggak pernah nanya. Karena kalau orang ditanya, 99% orang akan menceritakan sesuatu yang mohon maaf nih, akhirnya mereka mengarang karena mereka berasumsi. Oh mungkin hal ini ya yang membuat aku begini. Yang menyebabkan itu. Ya. Padahal sebetulnya the real traumatic experiences itu alam bawah sadar kita mau menekan dan membuang itu begitu rupa sehingga ngeblok sudah tertumpuk dengan memori lain yang lebih bagus, Karena orang kepengennya tawa, happy, jadi ngeblok, jadi ngeblok tanpa sadar. So I never ask. Seru ini. Mau coba? Boleh. Guys, mau coba guys. Ya kalau mau pengen coba bisa langsung datang ke sini ke Trogong di Grotto Healing di Trogong Jakarta Selatan. Ada Instagramnya juga dan jangan lupa karena kalau di sini pasti sesuatu yang beda banget. Sesuatu yang beda banget. Dan nggak pakai kimia. Nggak pakai. Dan mempunyai sebuah pengertian baru tentang bagaimana sih kesehatan itu sebenarnya bagaimana sih. Iya. Kesehatan itu nggak mahal kalau kita ngerti cara how it operates gitu ya. Dan kesehatan itu sangat logikal. Ada penyebabnya, ada ini segala macam. Oke, Mai, thank you banget, kita ngobrolnya udah banyak banget. Terus aku salut banget, aku senang banget bisa ketemu kamu di sini. Setelah berapa tahun yang lalu kamu hanya cerita tentang your dreams, about your cita-cita. Terus akhirnya hari ini aku bisa ketemu kamu dan there is this Grotto Healing Center ada di sini. Congratulations. Thank you so much. Sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Sama-sama, kamu udah menjadi bagian perjalanan dari karirnya Padi juga. Jadi semua orang juga udah tahu. Dan inilah dia, Maya Hasan yang mainkan logika kita sampai. Thank you. Bye-bye. Sampai ketemu. Jadi ini ruangan untuk ruang terapi satu aku. Ruang terapi. Di sini ada healing heart biasanya. Terus ini ada mesin namanya bioresonance, ya. Mesin ini isinya jutaan suara. Jadi suara dari organ tubuh, misalnya dari jantung, dari paru-paru, dari penyakit, dari emosi, ini semua ada di sini. Oh, oke. Disimpan semua di sini ya? Semua disimpan tercatat di sini. Kemudian mesin ini bisa mendeteksi dengan DNA dari seseorang, jadi mendeteksi suara. Nah, salah satu contoh DNA-nya adalah ini. Oh, itu darahnya ya? Iya, jadi darah ini. Nanti dia akan dianalisa di sini, kemudian akan keluar terapinya dari mesin yang sama. Terus yang dilakukan apa ketika terapi itu? Kamu sebagai terapis itu ngapain? Aku sebagai terapis, aku membuat programnya. Nah, kalau ini Healing Heart sama orangnya duduk di sini, kemudian aku memainkan harpanya sesuai dengan kebutuhan orang ini dan hasil ini. Ya. Oh, oke. Nanti resultnya dia biasanya tubuhnya akan membalans sendiri. Jadi tubuh sel-sel ini akan itu akan regenerating. Ya. Jadi sebetulnya kayak stem cell.
Tapi ini memakai DNA-nya dia sendiri. DNA-nya dia sendiri. Jadi perbaikan dari sel tubuh. Padahal dulu kalau dibilang stem cell kan dia harus mengambil ini kita kan. Ya, tapi kan intinya regenerasi sel ya. Sel. Nah, ini regenerasi sel dengan analisa suara dari DNA-nya dia sendiri. Suaranya ditangkap pakai mesin ini. Mesin ini menjadi salah satu reseptor ya. Reseptor untuk bisa masuk ke badannya. Gitu. Iya. Berapa lama prosesnya biasanya? Prosesnya sekitar 45 menit. 45 menit sampai 1 jam. Ya. Nah, di ruangan satu lagi. Waduh, ini apa lagi nih? Nah. Ini kayak ini apa namanya? Kayak buat MRI gitu. Buat tanning. Oh, buat tanning, iya benar. Buat tanning, iya benar ya. Masuk, keluar, gosok. Ya, jadi ini adalah far infrared. Kalau biasanya di tempat fisioterapi ini untuk menghangatkan di bagian-bagian yang sakit. Nah, tapi ini seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya sirkulasinya diperbaiki. Ini jadi benar kayak ini ya, kayak apa namanya? Kayak terapi kayak macam-macam ya. Iya. Basically sebetulnya yang aku pikir hanya cuma itu tadi yang pakai enggak. Pakai ini ternyata juga. Jadi semua sirkulasi itu dibenerin. Dibenerin semua. Iya, karena sirkulasi itu wah, itu kan melalui saraf tulang belakang ya, itu berhubungan dengan macam-macam organ. Dari jantung, paru-paru, usus besar, usus kecil, pankreas, semua itu memang harus sirkulasi manusia, tubuh manusia itu harus nggak boleh berhenti. Kamu itu sebenarnya musisi atau dokter? Itu dia. Berapa lama belajar begini ya? Belajar diagram 20 tahun. Diagram sistem anatomi saraf. Terus kamu pakai mesin tanning ini segala macam. Terus di sini nggak ada nggak ada unsur-unsur ini loh posternya Jimi Hendrix. Oh iya, musisi ya. Oh ya benar. Nanti abis ini deh. Posternya Janis Joplin, posternya ABBA. Kok isinya diagram saraf tulang belakang, gambar jalur medis. Kalau kata orang gini, ini gimana ya? Kamu tuh salah sekolah apa gimana? Tapi ya itu tadi moral of the story-nya ketika kita mulai dari sesuatu yang kita sukai, kita cinta, ternyata bisa berkembang ke hal yang akhirnya bermanfaat buat orang banyak. Dan umur bukanlah tantangan, bukanlah halangan. Saya Hasan umurnya 50 tahun tapi masih kayak umur 28 tahun. Iya. Thank you, Mike. Thank you. Udah ngejelasin semuanya, udah lengkap banget. Nanti jadi kalau mau ke sini udah tahu, jadi nggak kebayang ngapain ke sini pasti iya, mungkin didengerin musik aja atau mungkin enggak. Ternyata lengkap. Ya lengkap guys. Lengkap guys. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Thank you for coming. Thank you. Ya, sama-sama. Ya. Bye.